Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama RRI Nia Selatan dalam radio talk show yang kali ini mengangkat topik meminimalisasi permasalahan tenaga kerja di Nia Selatan. Tentunya bersama saya Teo Arta yang akan memandu acara radio talk show hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Nia Selatan, yaitu Bapak Tanda Sehi Halawa MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang kedua kita saat ini bersama dengan Bapak Sugiyanto yang merupakan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gunung Stole. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Yahoo. Yahoo ya. Ini Bapak Sugianto ini baru 2 minggu ya di Nias ya? Benar. Baru 2 minggu. Jadi kami dari Nias Selatan mengucapkan selamat datang Pak. Semoga Nias Selatan memberikan yang terbaik ya selama Bapak mengabdi di Kepulauan Nias. Terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada saat ini, tentunya kami hadir di ruang dengar Anda dan juga secara visual di Facebook official kami yaitu RRI Nia Selatan, tentunya hadir dengan topik meminimalisasi permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Nia Selatan, tentu bersama dengan Kadis Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Nia Selatan dan juga Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nia Selatan. Baik, kita langsung mulai nih membahas tentang tenaga kerja. Kita tahu bahwa tenaga kerja di Indonesia secara umumnya dan secara khusus di Nia Selatan ini semakin meningkat. Apalagi adanya Undang-Undang Hak Cipta Kerja Pak ya. Jadi semakin banyak yang tentunya ada yang menjamin bagaimana kelangsungan pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Kita ke Pak Kadis Disnaker nih. Program apa saja Pak yang dilaksanakan pemerintah baik daerah maupun pusat yang ada di bidang ketenaga kerjaan? Silakan Pak. Baik, saya ulangi lagi selamat pagi saudara-saudari pemirsa, pendengar Radio RRI Nia Selatan. Selamat beraktivitas baik yang di kantor, di rumah maupun di dalam perjalanan. Semoga aktivitas kita pada pagi ini sesuai dengan yang kita harapkan dan dalam lindungan Tuhan. Menyangkut tentang pertanyaan tentang bagaimana penjaminan ya. Ya, kebetulan kan ketenagakerjaan itu merupakan bidang kami, yaitu bidang Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Ada 2 kementerian. Ya, jadi saudara pemirsa dan pendengar di RRI di Nia Selatan, bahwa pemerintah begitu memprioritaskan tentang bagaimana perlindungan dan kemudahan baik kepada tenaga kerja maupun pelaku UMKM, di mana sudah beberapa tahun ini di mana perekonomian kita sudah terganggu. Maka dengan penggiatnya prioritas pemerintah pada pelaku UKM, akan itu juga berdampak kepada penampungan tenaga kerja sehingga bisa bangkit dalam keterpurukan akibat COVID pandemi 2019. Jadi kita di Nia Selatan ini selalu memprioritaskan itu. Ya, artinya seperti setiap tahun strategi atau program kita di Nia Selatan di dalam meminimalisir tenaga kerja pengangguran. Kita tahu bahwa setiap tahun itu bertambah banyak pengangguran calon-calon tenaga kerja tamatan SMA, SMK. Tapi langkah konkret yang sudah dilakukan atau program pemerintah daerah dulu, yaitu pengiriman tenaga kerja yang tamatan SMA SMK, sekalian mereka melanjutkan studi dan bekerja di perusahaan yang istilahnya 3 in 1
artinya dilatih bekerja sambil kuliah. Dan itu sudah berjalan dan begitu juga ke depan. Dan itu sudah ada program kita. Kemudian sebagian juga di dinas kita banyak calon-calon tenaga kerja itu berurusan dengan kita untuk menguruskan kartu kuning bagi saudara-saudara kita yang mau bekerja di luar Nia Selatan, dan itu bertambah setiap bulannya, bertambah yang mengurus. Ada yang di dalam daerah, ada di antar provinsi, dan ada di luar negeri. Seperti minggu yang lalu ada yang mau kerja di Jepang dan ada yang mau di Malaysia. Nah, ini kami tahu bahwa ketika mereka mengurus ID dan kartu kuning mereka, kita fasilitasi dan memberikan pemahaman-pemahaman. Kayak gitu. Nah, seperti sekarang ini kan program kita sedang berlangsung, yaitu di dalam hal membantu pelaku UKM, yaitu dengan adanya bantuan modal. Sekarang sedang penerimaan permohonan kepada pelaku UMKM untuk bisa mendapat. Itulah program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya membangkitkan pelaku-pelaku usaha UMKM yang pada akhirnya akan meningkatkan dan memberdayakan tenaga-tenaga kerja yang belum dapat pekerjaan, yang tinggal di dunia. Apalagi sasaran kita sekarang adalah para pelaku UMKM ini nanti maunya dari kaum milenial, karena mereka ini lebih cekatan. Dan tentu pengetahuan mereka dalam segi IT itu memudahkan untuk promosi. Ya, seperti kan ke depan ini, dalam tahun ini mungkin di lapangan Orurusa kita, di pinggirnya itu akan diberikan pondok-pondok, gerobak-gerobak untuk pelaku UMKM kita yang milenial tadi. Stand Pak ya. Stand-standnya itu. Tapi artinya semampu daerah dulu, karena keterbatasan sehingga tahap demi tahap. Keinginan kita maunya semua, tetapi karena kemampuan tentu tahap demi tahap dulu, biarpun kecil dia dan apa. Jadi itu ya program-program dulu yang kita. Jadi seperti ini muncul semua dan bersemangat semua dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu bahwa di dalam melakukan membuka suatu usaha, entah koperasi atau UMKM dia itu dipermudah oleh negara, malah dilindungi. Artinya baik usahanya terlebih tenaga kerjanya. Jadi itu. Baik, ternyata di Dinas Tenaga Kerja Selatan banyak programnya tentunya ya. Selain untuk membantu tenaga kerja, ternyata membantu juga para UMKM yang ada di Dinas Selatan. Baik, kita beralih ke Pak Sugianto nih dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Gunung Soli ini. Jauh-jauh dari Gunung Soli ke Dinas Selatan tentunya ya, hadir untuk pemirsa dan pendengar RRI Dinas Selatan. Nah, program apa saja Pak yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan sosial bagi tenaga kerja seperti yang dijelaskan Pak Halawa tadi Pak, silakan. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Mengenai BPJS Ketenagakerjaan, di sini programnya itu sekarang ada 5. Kalau dulu 4 itu ada 5. Jadi yang pertama mengenai program jaminan kecelakaan kerja. Saat bekerja baik menuju tempat kerja, di tempat kerja dan balik pulang ke rumah. Itu adalah ruang lingkup saat terjadi kecelakaan kerja. Program yang kedua yaitu adalah jaminan kematian. Jaminan kematian lebih simpel, dalam arti meninggal dunia akan dibayarkan santunan 42 juta. Jaminan yang ketiga itu adalah jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini Bang Teo, jadi ketika dia sudah bekerja sesuai dengan kontraknya, baik itu PKWT maupun PKWTT, dia sudah berhenti, baik itu habis kontrak, dipecat, di PHK atau sudah pensiun, mendapatkan yang namanya tabungan
Nah ini ada tabungannya Bang Teo. Tabungannya itu adalah yang ditabung sampai dia berhenti bekerja itu bisa diambil. Nah itu program yang ketiga. Program yang keempat sendiri ini adalah jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini halnya mirip seperti halnya PNS nih Pak Kadis. Pak Kadis kalau misalnya kan diikutkan dalam taspen begitu sudah usia pensiun mendapatkan ada santunannya setiap bulannya dapat. Nah ini sama. Jaminan pensiun itu didapat bulanan. Jadi dia ketika sudah berhenti atau sudah pensiun dapat santunan berkala bulanan. Jadi sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan ini mempersempit gap antara yang PNS dan non PNS, yang di luar PNS. Karena kebanyakan orang itu berpikir kenapa orang mau jadi PNS? Ada jaminan pensiunnya ketika usia pensiun. Nah ini dengan BPJS Ketenagakerjaan ada santunan pensiun. Yang terakhir itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kawan-kawan yang misalnya pekerja itu diputus, dipecat atau di PHK dapat yang namanya santunan setiap bulannya selama 6 bulan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah inilah 5 program kita Pak. Berarti ada 5 ya program dari BPJS Ya, Ketenagakerjaan. Nah sejauh ini Pak dari melihat 5 program dari BPJS Ketenagakerjaan Pak, sejauh ini bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melihat kesadaran para pekerja untuk ikut program-program BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk Kabupaten Nia Selatan Pak? Baik, kalau mengenai kesadaran nih Bang Teo, jadi banyak orang yang ikut sebenarnya ini perlu sebenarnya harus kita sosialisasi masif lah kita bilang. Kita harus memberikan manfaat ini kepada setiap pekerja, baik itu tingkatannya tingkat atas, menengah atau bawah sendiri ya. Jadi kebanyakan Bang Teo ini banyak orang berpikir lebih banyak orang ikut BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini tidak bisa dipungkiri, kami pun juga berpikir demikian. Lebih banyak orang mau ikut BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah pertanyaannya kenapa? Nah mungkin jawabannya yang paling simpel, kami kurang sosialisasi. Nah jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Nah jadi kami ini selalu senantiasa bersosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat ini. Nah, tidak lupa juga peran dari stakeholder pemerintah daerah. Dalam hal ini Nia Selatan, kami akan selalu terus berkoordinasi dengan Pemda Nia Selatan untuk mendukung program jaminan sosial ini. Baik itu pekerja yang penerima upah, pekerja mandiri, ataupun pekerja yang bukan penerima upah. Nah, ini kita nanti akan minta tolong pasti tidak bisa lepas yang namanya dari pemerintah daerah. Jadi kami meminta tolong melalui dinas-dinas terkait untuk mendukung jaminan sosial ini, minta bantuan sebenarnya Bang Teo ya kan. Nah jadi upaya yang kami lakukan agar sosialisasi masif ini dilakukan adalah mengumpulkan biasanya beberapa pekerja untuk menjelaskan manfaat ini. Dan manfaat ini dirasakan itu kalau bisa itu disebarkan melalui mulut ke mulut. Nah itu lebih efektif. Nah jadi kalau sekarang itu zamannya sudah teknologi, media sosial menyebarkannya itu rasanya juga bagus. Hanya saja sekarang yang lebih bagus dari dulu sampai sekarang adalah penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Nah itu dia Bang Teo. Oke, berarti kurangnya sosialisasi dari BPJS. Kalau boleh tahu Pak, di Nias, Kepulauan Nias khususnya ada berapa cabang Pak kantor BPJS Ketenagakerjaan Pak? Nah ini jadi memang untuk kantor cabang kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan khususnya masih satu ini di Gunung Sitoli. Nah hanya saja nih Bang Teo ya, ketika misalnya ada pekerja di Nia Selatan mau mendaftar atau mencari tahu informasi BPJS Ketenagakerjaan, nggak usah jauh-jauh ke Gunung Sitoli. Di Nia Selatan pun ada. Kami ada namanya di Nia Selatan ini Bang Teo, unit layanan namanya. Unit layanan kami ditempatkan di Nia Selatan, berkantor sementara menumpang di PTSP. Jadi ada tim kita di situ di PTSP, namanya Bu Ainun. Nanti silakan kalau misalnya mau nanya tentang BPJS Ketenagakerjaan,
ke Bu Ainun yang ada di kantor PTSP Nia Selatan. Nah, jadi memang kita memudahkan lah itu Bang. Berarti untuk sementara masih berkantor Pak ya di PTPS Dinas Selatan ya. Benar. Nah, mungkin ada banyak sekali ya tenaga kerja khususnya di Dinas Selatan yang ingin mendaftar. Apa saja syaratnya dan dokumen-dokumen apa yang mesti diperlengkapi para calon yang akan mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan Pak? Baik, ini terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, ini syaratnya itu Bang Theo sebenarnya sederhana saja. Karena kategori pekerja di tempat kami itu mirip dengan BPJS Kesehatan. Jadi 2 kategori ya yang lebih simpel. Yang pertama itu penerima upah atau pemberi kerja. Kalau dia penerima upah syaratnya hanya TDP atau NIB sekarang dari PKBU yang dia telah daftar ya telah dia bekerja ya. Selanjutnya itu adalah NPWP perusahaan, kalau tidak ada itu bisa menyusul, dan yang terakhir adalah KTP. NIK kalau kita bilang sekarang single identity. Nah, dengan adanya syarat 3 tadi sudah bisa mendaftar, dan yang kalau dia kategori bukan penerima upah atau pekerja mandiri lebih simpel lagi Bang Theo, itu hanya NIK saja. Nanti mengisi formulir jenis pekerjaannya apa saja, dan diantara itu yang paling penting pasti syaratnya adalah membayar iuran. Bayar iurannya itu penting Pak ya. Itu paling penting ya. Kadang orang lupa kayaknya. Kalau sudah daftar cuma bulanannya lupa dibayar. Iya, benar itu Bang Theo. Itu juga menjadi suatu masalah tentunya ya ke depannya. Nah, untuk pendengar dan pemirsa apalagi calon-calon yang ingin daftar di BPJS Ketenagakerjaan, silakan mengikuti dan juga melengkapi syarat-syarat yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Sugianto. Nah, kita beralih ke Pak Kadis nih, Pak Halawa. Tadi melihat dari penjelasan dari Pak Sugianto mengenai program dan juga hal-hal yang mesti diperhatikan ya tentunya untuk melindungi ketenagakerjaan di bidang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari Dinas Nia Selatan sendiri nih Pak, apa upaya yang dilakukan pemerintah Nia Selatan dalam melindungi tenaga kerja kita Pak? Ya, pemirsa dan pendengar RRI Nia Selatan, Bung Tio. Bung Tio ini luar biasa ini, menggali-gali informasi. Dan ini juga demi masyarakat kita. Betul Pak. Artinya upaya yang kita lakukan dulu selama ini, apalagi kita di Dinas Tenaga Kerja ada koperasi dan ada UKM. Untuk membantu BPJS itu setiap RAT itu Pak, setiap rapat akhir tahun koperasi kami selingkan itu, menyarankan karena ada kan karyawan-karyawan koperasi, maka kami sampaikan betapa indahnya untuk bisa mendaftar di BPJS, dan ini akan menjamin. Contohnya kemarin itu waktu RAT di sini koperasi TKBM, dan kesaksian mereka itu mereka sampaikan bahwa pernah mengalami dan menerima privat dari itu. Ada yang putus kaki, jari kaki kemarin di sini. Mereka katakan karena mereka memberikan kesaksian itu ketika saya menganjurkan, memotivasi mereka dan menanyakan, sudahkah ini kalian semua sudah mendaftar di anggota sebagai BPJS Ketenagakerjaan? Mereka katakan semua kami Pak. Kami tenaga bongkar muat di koperasi TKBM sudah. Dan sudah sebagian teman-teman kami menerima manfaat daripada program BPJS Selatan. Artinya itulah langkah-langkah kami, hanya saja kan kami terbatas. Betul. Di dalam hal menyelesaikan hanya sebatas kulit yang kami menguasai. Tentu kan ini hal yang merupakan beban seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Cabang tadi, bahwa memang kendala yang dihadapi selama ini sehingga tidak begitu gaungnya, brandnya begitu meluas ini tentang BPJS Ketenagakerjaan karena kurangnya sosialisasi. Maka pemerintah daerah mendukung itu. Ya, itu langkah-langkah yang sudah kami buat. Tapi tidak bisa kami menjelaskan detail-detailnya ini. Seperti tadi persyaratan-persyaratan, hanya kami menganjurkan silakan. Sehingga kami kemarin itu setelah pulang dari Gunung Stoli itu menyangkut
BPJS ini ya kami tindak lanjuti hanya sekedar memberikan informasi secara umum saja. Sementara rincinya belum bisa kami karena kan belum kami menguasai. Artinya ya mungkin ke depan ini dengan sering nanti kita komunikasi FGD kalau ada, sehingga ada bekal kami juga dari pemerintah daerah untuk bisa menggaungkan, mensosialisasikan kepada pelaku-pelaku kerja, baik yang tenaga kerja di perusahaan, baik yang mandiri, jadi bisa. Berarti ada modal kami. Artinya paling tidak dulu arta bahwa kami sudah, tapi hanya terbatas tadi itu aja. Artinya kita harapkanlah bahwa semua pekerja kita ini bisa mereka masuk. Ini demi mereka juga, betul. Karena tidak ada yang tahu kapan saya celaka, betul. Kapan saya umpamanya jatuh kalau mau ke kerja kan gitu, mau pulang kita tidak tahu. Artinya dengan karena kita tidak tahu itu, maka kan tidak ada persiapan untuk kita. Kalau sudah tahu kita saatnya kita celaka tentu, kalau umpamanya di bulan depan saya akan jatuh motor gitu, maka saya perkirakan biayanya adalah 5 juta, maka sekarang maka persiapkan. Maka untuk jaga-jaga itu, ya inilah masuk kita di BPJS Tenaga Kerja. Artinya langsung sudah ada yang menjamin bahwa kita dirawat, disembuhkan di rumah sakit dengan kita masuknya di BPJS. Ya jadi promosi saya Pak ya. Jadi itu Bang. Sekaligus sosialisasi lah Pak ya. Oke. Baik, ini menarik ya pembicaraan kita tentunya, dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin berkomentar dan ingin dibacakan pertanyaan Anda, di sini kita ada bersama dengan Kadis Dinas Ketenagakerjaan yang Selatan dan juga Pak Sugianto maksud kami dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tentunya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Baik pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, tentunya kembali bersama kami di Radio Talk Show dengan topik meminimalisasi permasalahan tenaga kerja di Nia Selatan. Tentunya bersama dengan Pak Halawa dan juga Pak Sugianto di saat ini. Dan sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita Pak, ini ada satu komentar di Facebook kita dari Dharma Sauta bertanya, apakah BPJS Ketenagakerja itu wajib dan diperlukan tentunya, dan apa perbedaannya dengan BPJS maksud kami kesehatan Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik nih Bang Tio nih. Nah, apakah BPJS Ketenagakerjaan itu wajib? Sebenarnya pemikiran kita BPJS itu ketenagakerjaan bukan soal kewajib atau tidak. Yang namanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial, sama seperti halnya BPJS Kesehatan. Yang namanya jaminan sosial itu adalah hak pekerja. Jadi bukan lagi mengatakan BPJS itu wajib atau tidak, tapi kita menuntut haknya. Karena hak itu tidak hanya soal gaji dan remunerasi saja, tapi ada namanya hak cuti, hak jaminan sosial. Itu adalah hak yang harus dituntut oleh pekerjanya. Nah, jadi ketika seorang pekerja bertanya itu apakah wajib atau tidak, ya harusnya wajib. Karena itu hak mereka. Nah, mengenai perbedaannya nih Bang Tio, ini asik nih kalau BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan perbedaannya. Nah, perbedaannya kalau BPJS Kesehatan tuh Bang Tio, kita sakit yang berasal dari dalam diri kita. Contoh mual, muntah, ya, asam lambung, ya, kanker, kantong kering bukan ya Bang ya. Nah, sakit hati. Kita akhir bulan Pak. Ini yang berasal dari dalam diri itu ke BPJS Kesehatan. Nah, sakit jantung dan sebagainya. Lalu bedanya dengan BPJS Ketenagakerjaan apa? Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini Bang Tio adalah saat mengalami kecelakaan bekerja. Kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, itu rumah sakit BPJS Kesehatan akan menolak. Karena kenapa? Bukan di kami. Nah, jadi kecelakaan kerjanya akibat saat bekerja. Nah, perbedaan kedua, kalau di BPJS Kesehatan kita daftarkan berdasarkan kelas. Ada kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kalau di kita Bang Tio, semua baik itu yang pekerja maupun yang bosnya itu sama di kelas 1 kita Bang Tio. Nah, jadi tidak ada perbedaan di sini, dapat langsung kelas 1. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, program BPJS Kesehatan cuma satu, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, KIS, Kartu Indonesia Sehat. Cuma satu programnya. Kalau di kita ada tadi saya bilang 5. Nah, minimal ikutnya itu 2, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Kalau kita meninggal dunia, nah ini kalau kita meninggal enak ngomong pagi-pagi nih Bang Teo, ya kan? Ngomonginnya kecelakaan, meninggal kan begitu. Tapi itu yang kita hadapi, resiko yang dihadapi. Kalau kita meninggal itu dapat santunan, itu perbedaannya. Santunannya 42 juta rupiah. Nah ini perbedaan yang kedua. Nah ada satu sebenarnya Bang Teo yang saya harus sampaikan di sini mengenai pola pikir kita yang masih salah. Ya bukan salah sih, mispersepsi. Dalam arti kenapa orang ikut BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah karena banyak orang berpikir bakalan sakit, benar nggak? Orang ikut BPJS Kesehatan karena orang mau bakalan berpikir saya bakalan sakit, makanya saya ikut BPJS Kesehatan. Tapi pernah nggak kita berpikir nih Bang Tio, saya bakalan mati? Nah benar kan, yang namanya mati itu pasti. Nah tapi masalahnya kan orang tabu untuk mengatakan ini. Nah, jadi dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang lebih kecil, kami iurannya 16.800 cuma. Kalau kesehatan kan ada kelasnya ya, ada yang 42.000 ya, saya nggak paham lah untuk iurannya, dan lebih kecil. Nah, jadi dengan iuran lebih kecil itu kenapa kok kami tidak didengar oleh pekerja. Nah, inilah mungkin PR kami lah, kami bilang PR kami BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan baik itu secara sosialisasi masif dengan para pekerja, baik melalui media sosial, bahkan ini sangat baik ini Bang Teo melalui radio. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dengan adanya ini jadi tergugah gitu. Yang mau daftar nanti boleh, ya kan? Silakan Nah, langsung lah. Terima kasih Bang Teo. Oke, tentunya ya bisa terjawab dari
Pak Sugianto tentunya mengenai tanggapan di komentar Facebook Renia Selatan. Nah, mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan, kita di sini telah hadirkan yang merasakan langsung manfaat BPJS Ketenagaan sendiri, Pak. Ada Pak Lature dan juga ada Pak Gowasa. Tentunya langsung saja Pak bisa disampaikan, Pak. Ini Pak Lature, silakan Pak. Oh, kamera. Ya, permisi. Manade fa awade panande sawagele kedra bapa-bapa. Melawa hegu berkejadian hegu bapa le guadra balawa sapaika kedra bapa. Pernah terjadi hegu memohale drao gaba gefa. Sehingga musibah drao kenan drao bagefa bapuale. Tapi isapai mana kai guadra nak sembuh. Memang dokter berita bagung stoli. Memang lebih biaya PJS. Tapi lona uila bae guadra terjadi hegu lemah. Ba ni wadra dokter sudah sembuh berupa bodoh. Tapi memang biaya mori BPJS. Tapi lona uila bae buat nambah daya nambah hauka. Ai guadra me aboto bade da bapa. Ila sudah putus jari. Iya. Tapi ada mana ni lagu melawa hegu penurus ga bahai BPJS mau selesai bawa mau nama mawar terbatu dau BPJS. Sampai lau sudah ke rumah sakit Pak. Lalu baru masak. Ida ke tola mufana dau. Tola mufana dah. Berarti manfaat BPJS sangat menggunakan mulu. Menggunakan BPJS. Ya ada sui terjadi ke. Tapi lona memang malah beba PJS mayumu ke pengurus. Ya ibu tini walu jaita. Tapi lona kabar. Ada baya tu lagi me aku mau kerja apa? Perlu nana keluar jalan ini. Ada hanya wagu ya bapa. Baik, terima kasih Pak Lature tentunya ya. Ini salah satu yang menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan Pak. Jadi beliau merupakan buruh kapal dan sempat mengalami beberapa insiden. Salah satunya tadi kita lihat langsung jempol kakinya terputus Pak. Dan karena dia sudah terdaftar sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan, jadi langsung di cover Pak dari BPJS langsung. Dan juga ini ada keluh langsung dari Pak Lature. Jarinya tadi sudah 8 jahitan Pak, cuma masih belum ada kabar ya bagaimana cara klaimnya. Nah, dan selanjutnya ada Pak Gowasa ya. Ada Pak Gowasa ingin menyampaikan manfaat langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Pak. Ya hormati sekali meroiba dinas tenaga kerja. Wawayo yahow segala fifujani. Udah begini Pak, maksudnya kami pekerja di TKBM ini selama saya kurang lebih sekitar 10 tahun, kurang lebih. Jadi semua kecelakaan di TKBM artinya diklaim sesuai menurut apa, mesti diterima. Dan kematian bukan itu yang menerima, artinya
TKBM artinya keluarga ahli waris, karena yang baru ini ada juga yang meninggal. Udah diterima sekitar 40, baru 44 juta, kurang 6 juta lagi dibilang ada itu. Kemudian yang kena bapak ini Lature, lama Lature, bukan juga di apa namanya, di rekening TKB, artinya rekening istrinya langsung. Yang 2 minggu yang lewat sekitar 1 bulan dia kena lagi waktu di direct di atas kapal, jadi 8 jahitan dalam penurusan, jadi di PJS. Kemudian permintaan juga kami seluruh TKBM di Pelabuhan Telu Dalam, kami dari tahun 2013 belum pernah kena bantuan Pak. Dari UKM yang di apa itu ada yang kena, ada yang enggak kena. Dari 1.200.000 ke 1.000.000 ke 600 kali ini. Udah, itu mohon minta bantu. Juga dulu dari tahun 2015 dari Dinas Tenaga Kerja dari pusat dibilang mungkin dikasih kegiatan kepada keluarga anggota TKBM sampai sekarang. Jadi pelengkapan untuk organisasi TKBM belum ada pernah Pak satupun yang dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, kemudian juga ada saya minta bantu dari apa, selama terjadi dalam minggu ini sekitar 2 minggu ada kekacauan juga di pelabuhan TKBM, organisasi dan bukan organisasi, artinya yang tarif dari 51 fiber sampai mereka membayarkan 30, kalau enggak membongkar sendiri. Jadi kami pertanyakan juga itu dari Pak Kadis. Iya. Nah, jadi itulah Pak, kami permintaan juga itu ya wawai yaho. Baik, terima kasih Pak Gowasa, tentunya ya merupakan juga yang menikmati ya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kita sempat dengarkan bahwa dalam kepesertaan dan juga sebagai tenaga kerja Pak ya di Nia Selatan ada banyak masalah dan juga insiden-insiden yang tentunya tidak pernah kita prediksi. Nah, kita kembali ke Pak Kadis nih, tentunya dalam sebagai tenaga kerja akan pasti ada masalah-masalah ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Dari Kadis sendiri, Disnaker sendiri, adakah kasus atau masalah yang pernah dialami para pekerja khususnya di Nia Selatan Pak? Pemirsa dan pendengar RRI Nia Selatan, perlu dulu kita fahami bersama bahwa di Nia Selatan itu tenaga kerjanya itu atau calon tenaga kerja itu sangat luar biasa. Setiap tahun bertambah. Kemudian kita harus fahami dulu bersama jenis tenaga kerja itu. Ada tenaga kerja yang sudah terdidik, terlatih, ada tenaga kerja yang memang otodidak, dia seperti buruh. Artinya tidak ada pelatihan untuk itu, pendidikannya tidak dibutuhkan, hanya tingkat tenaga. Jadi ini memang tantangan besar kepada kita di Nia Selatan karena keterbatasan calon tenaga kerja kita dari segi pengetahuan akan mempengaruhi mereka di tempat kerja dan untuk mencari kerja, dan apalagi kalau membuka usaha sendiri. Jadi inilah yang memang sebenarnya yang menjadi masalah-masalah ya pada umumnya kita hadapi ya, yang kita tahu di tenaga kerja kita di Nia Selatan ini. Artinya masih belumlah sebenarnya kita katakan secara profesional belum bisa menjadi tenaga kerja yang profesional karena belum terdidik. Maka kebanyakan mereka pertukangan. Itu pun bukan karena
sudah dia dilatih atau sudah mengikuti pendidikan tentang pertukangan, tetapi karena belajar ikut jadi kernek, maka lama-lama jadi tukang, sehingga ada keterbatasan pengetahuan mereka. Jadi kalau ada perkembangan seperti sekarang, tenaga kerja itu kan harus kreatif, inovatif, ya bukan hanya sekedar menuntut kan gitu, Harus tapi harus mengikuti zaman, berbuat. Pak, ya. Iya, harus punya skill. Ya, apalagi dengan digitalisasi sekarang. Jadi kadang-kadang kan gitu. Kemudian tantangan besar juga yang kita hadapi di pemerintahnya Selatan ini tempat kerja. Kita tahu bahwa di Nia Selatan ini belum ada perusahaan-perusahaan besar sehingga yang bisa menampung tenaga kerja kita. Sehingga pun ya banyak tenaga kerja kita ini semua mau berangkat, mau pindah ke seberang karena di seberang banyak perusahaan, banyak industri yang bisa menerima. Kalau kita di Nia Selatan ini tidak begitu, bisa kita bayangkan lah. Tapi kita juga minta syukur ya, artinya beberapa tahun ini sudah mulai banyak ya. Contohnya ini ya, datangnya minimarket Alfamidi di Telu Dalam saja, di kota Telu Dalam sudah 3 Alfamidi, 1 Indomaret. Jadi ini kan suatu perkembangan lowongan kerja. Jadi tantangan juga kepada calon pencari kerja. Tantangannya ini adalah kan kadang-kadang kan memang dalam segi dulu komunikasi. Nah, ini dari segi komunikasi di dalam bahasanya saja, percakapannya kan segampang itu bisa diterima di situ, kan gitu. Kemudian dari segi kebiasaan melayani, ya mereka kan kadang-kadang kan samakan bagaimana pelayan di kampung dengan di kota. Jadi ini kan tantangan besar, sehingga juga ini juga masih beban kita bagaimana, dan mudah-mudahan lah dengan semakin jalannya waktu ya orang juga akan berpendidikan sehingga bisa mau merubah mindset mereka bahwa di dalam bekerja itu ya orang diterima kalau punya skill, orang di pekerjaan kalau dia jujur, orang di pekerjaan kalau disiplin. Jadi ini tantangan juga kepada kita di sini, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa memang masih karakter calon pekerja kepada kita di sini ya, artinya bisa katakanlah masih belum kita harapkan ya, yang kita sesuai dengan yang kita harapkan belum lah. Jadi inilah tanggung jawab, dan untung ini ada acara seperti ini, artinya melalui siaran RRI. Tentu bagi yang mendengar akan ini menjadi ilmu kepada dia bahwa untuk menjadi pekerja itu juga bukan hanya tenaga tok yang dibutuhkan, akan dibutuhkan juga ilmu, ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Ya, jadi itu. Apakah mau kita selamanya hanya tenaga saja kita jual? Tidak mungkin. Tentu kan ide perusahaan juga tidak mau lah itu, maunya dia itu bahwa ini kerja punya ilmu, punya keterampilan, sehingga kan kalau kerja dia di perusahaan ada inovasi, ada kreativitas, sehingga perusahaan juga senang. Ya, mana mau juga perusahaan mau mempekerjakan kepada dia, hasil pekerjaannya tidak menutupi upahnya, tidak mungkin. Makanya kebanyakan juga ada perusahaan-perusahaan kecil yang ada kepada kita di sini di Nia Selatan, upah mereka itu sepertinya ya tidak layak lah seperti upah. Ya kita tahu juga, makanya juga rata-rata tenaga kerja kita di sini tenaga harian lepas. Artinya tenaga harian saja, tidak bisa diangkat jadi karyawan. Nah inilah tadi. Jadi inilah menjadi kepada kita semua pendengar bahwa tantangan ke depan untuk mencari kerja itu sangat luar biasa. Tentu penuh persiapan. Bukan hanya menuntut mau kerja, tetapi harus ada keterampilan, mempunyai etika dan norma bagaimana seorang pekerja.
Gitu, Oke, Pak. baik Pak Halawa. Nah, selanjutnya kita beralih ke Pak Sugianto nih. Ada komentar Pak di Facebook kita dari Raman Waruwu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dia ada dua pertanyaan ini Pak. Yang pertama, biasanya yang mau mendaftar BPJS Ketenagakerjaan otomatis orang tersebut yang mengisi formulir dan orang tersebut yang melakukan pembayaran tiap bulan. Lalu bagaimana kalau saya mau daftarkan orang tua saya? Lalu bagaimana pengisian formnya? Dan saya sebagai anak yang akan melakukan pembayaran tiap bulan. Mohon pencerahannya. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, adik saya saat ini sedang mengklaim BPJS Ketenagakerjaan. Namun kesulitan dikarenakan NIK-nya belum online saat melakukan cetak dan cek data di Dukcapil. Namun secara aplikasi BPJS Ketenagakerjaan belum online. Mohon pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Bang Theo. Pendengar dan pemirsa RRI Selatan, pertanyaan-pertanyaannya akan kami tampung semuanya. Sampai kalau misalnya nanti setelah sesi ini berakhir, misalnya ada yang mau ditanyakan, dapat dilakukan menghubungi nomor saya. Nah, pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana cara mendaftarnya. Ini sekarang sebenarnya kami akan permudah. Jadi untuk mengisi formulir itu sebenarnya tidak diperlukan lagi sebenarnya Bang Theo ya. Jadi sekarang ini sudah canggih zamannya teknologi, untuk mendaftar saja bisa melalui WA. Nah, hubungi WA kita dengan melampirkan foto KTP-nya saja, dan kalau di BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori pekerja mandiri atau bukan penerima upah memang ada usianya nih Bang Theo. Usianya itu di bawah 65 tahun. Jadi syarat untuk menjadi peserta bukan penerima upah pertama usianya di bawah 65 tahun. Yang kedua memiliki NIK atau KTP. Dan yang ketiga memiliki pekerjaan. Hanya itu saja. Yang terakhir tadi saya bilang Bang Theo harus membayar iuran. Nah, dengan adanya 3 syarat ini bisa melalui WA saja ya, dengan catatan memang orang tersebut adalah pekerja, orang yang bekerja. Jadi kalau sekedar mohon maaf kalau misalnya pekerjaan ibu rumah tangga apa nggak bisa nggak? Nah itu bukan pekerjaan, itu status. Nah jadi bukan pekerjaan ya. Jadi bedain antara status dengan pekerjaan. Nah jadi dengan syarat tadi misalnya mau melakukan pendaftaran, caranya itu kirimkan ke WA kami ya. Nanti setelah dikirim WA fotonya nanti akan kami kirim kode iuran untuk dapat dilakukan pembayaran baik itu di Bank BNI, BRI, Mandiri, Indomaret, Alfamidi bisa dilakukan. Pembayarannya juga simpel, tidak per bulan. Bisa misalnya capek nih per bulan nih mau dibayar sekaligus mau 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun bisa. Jadi takut lupa bayar 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan ya. Itu pertanyaannya tadi. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang ingin mendaftarkan orang tuanya tapi dengan catatan sudah masih bekerja ya, baik itu bekerja mandiri atau bekerja ya kita bilanglah petani, nelayan dan sebagainya, ya silakan daftar ya. Jadi bisa, yang bayarnya anak, yang daftarnya anak bisa ya. Nah pertanyaan kedua mengenai NIK. Memang NIK ini ya kita pahami sekarang adalah single identity. Jadi pemerintah itu sudah menerapkan ada namanya single identity. Dengan adanya single identity atau NIK ini bisa diakses untuk semua organisasi atau instansi atau lembaga. Nah, jadi kalau NIK-nya belum online, ini yang pertama ya, terlepas dari pertanyaan itu Bang Theo. Jadi kalau NIK-nya belum online, pertama harus mengunjungi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Karena itu harus diaktifasi dulu. Nah setelah dari Dinas Dukcapil sudah oke, nah baru ke BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemadanan datanya. Pemadanan data ini tinggal nanti menghubungi kontak yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya dia terdaftar di Nias misalnya atau di Gunung Sotoli, hubungin PIC yang ada di situ. Kalau misalnya terdaftar di Medan atau Sibolga atau Padang Sidempuan, hubungin orang yang bisa mengakses data itu.
Nah itu mungkin menjawab Bang Teo. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan Bang Rahman Warubu ya mengenai klaim BPJS Ketenagakerjaan dan juga dalam pengisian form dan pembayaran iuran bulanan Pak ya. Baik, sebelum kita mengakhiri dialog kita di pagi hari ini tentunya dari Pak Kadis dan juga Pak Sugianto, closing statement Pak, pesan dan harapan baik dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dari Nia Selatan. Dari Pak Kadis Pak, silakan. Baik, terima kasih Teo. Pemirsa dan pendengar RRI Nia Selatan dimanapun berada, ini bahwa di dalam bekerja itu kita tidak tahu kapan kita celaka. Silakanlah kami dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja untuk menghimbau kepada tenaga-tenaga kerja baik yang mandiri, silakanlah daftarkan diri ke BPJS, ke Ketenagakerjaan, karena ini sangat membantu, menjamin kalau kita celaka bisa kita berobat. Artinya lebih besar pun biaya nanti kalau berobat ketimbang iuran yang kita berikan. Ini artinya Bapak Ibu, selain kita, apalagi kalau ada jaminan kematian tadi, artinya kita bekerja, kalau kita meninggal celaka karena pekerjaan, tentu yang kita tinggalkan akan terbantu dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak menjadi beban juga kepada yang tinggal. Artinya bisa saja sengsara membawa berkah namanya. Artinya jangan juga kita cari-cari supaya kita celaka di kerja kita, hanya nanti untuk bisa mendapat itu kepada, jangan. Artinya ini hanya artinya jaminan kita bahwa tidak was-was kita kalau kita mau melaksanakan pekerjaan kita. Ya, kemudian kepada pemirsa dan pendengar RRI, harapan kita bersama ditingkatkanlah keterampilan dan ilmunya tentang bagaimana pekerjaan. Ditingkatkanlah norma-norma etikanya, bagaimana perilaku bekerja. Namanya saja kan pekerja bukan majikan. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari yang kita buat itu adalah sudah perbuatan atau sikap majikan. Padahal kita adalah pekerja. Ini yang banyak terjadi di lapangan. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika kelak bekerja di perusahaan, tidak lama-lama akan dikeluarkan SP, surat peringatan. Karena baru dia sebagai tenaga kerja, tapi gayanya sebagai manajer. Kan itu. Ini harapan kita. Artinya, marilah. Artinya kemudian ini lagi tantangan dan sekaligus saran untuk kita semua pendengar bagi yang sudah bekerja. Artinya janganlah suka memerintah, jangan banyak bicara daripada bekerja. Ini penyakit. Ini saya temui sendiri ini di mana-mana, bahwa kadang-kadang pekerja kita ini bicaranya yang banyak, pekerjaan tidak. Tapi akhirnya nanti menuntutnya hanya luar biasa. Marilah kita semua menghindari itu dan memperbaiki diri, membenahi demi juga anak-anak kita, demi juga daerah kita, sehingga perekonomian kita yang selama ini turun akibat corona bisa bangkit kembali untuk masa yang akan datang. Itu saja statement saya untuk kita dan pendengar dimanapun berada. Baik, terima kasih. Yahobu. Terima kasih Pak Halawa. Selanjutnya Pak Sugianto Pak. Menambahkan dari Pak Kadis, Pak Halawa mengenai closing statement dari saya. Yang pertama, bagi Bapak pemirsa dan pendengar RRI Nia Selatan, khususnya pekerja yang ada di Nia Selatan, coba kita berpikir, kita sebagai pencari kerja, kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Bagaimana kalau kita tidak ada? Bagaimana kalau kita sudah tidak mencari nafkah lagi? Apa yang akan didapat oleh keluarganya? Sebagai contoh, mohon maaf pagi-pagi sudah nggak enak ngomongnya nih, meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, istri ataupun anak yang kita tinggalkan tidak ada lagi yang didapat, gaji sudah terputus dan sebagainya.
ada istilah kami namanya Bang Theo, dapur harus tetap berasap. Apapun ceritanya. Nah, dengan adanya ikut BPJS Tenagakerjaan ketika terjadi resiko itu, kami minimal bisa memberikan santunan berupa nominal yang mungkin dianggap tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa melanjutkan hidupnya. Nah, syaratnya tadi sudah dijelaskan Bang Theo, jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir nih Bang Theo, dari tadi saya ngomongin kita ngomong seperti ini bagaimana menghubungi kami. Untuk para pekerja yang ada di Nia Selatan dapat menghubungi Ibu Ainun selaku PIC-nya. Nah, boleh dicatat para pendengar dan pemirsa dari Nia Selatan. Untuk nomor yang bisa dihubungi unit layanan kami di Nia Selatan adalah 0822 7413 3187. Saya ulangi 0822 7413 3187. Nah, ini silakan nanti berkoordinasi, silakan bertanya mengenai BPJS Tenagakerjaan sepuasnya ya. Jadi kami akan terbuka ya. Mungkin itu sedikit dari saya tambahan Bang Theo. Selamat siang, ya Bu. Yahobu, baik, terima kasih penjelasan dari narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Pak Tandra Sekihalawa MPD yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Nia Selatan, dan juga Pak Sugianto yang merupakan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gunung Sitoli. Baik pendengar dan pemirsa Radio Nia Selatan dimanapun Anda berada saat ini, demikian dialog kita di Radio Talk Show yang berjudul meminimalisasi permasalahan tenaga kerja di Nia Selatan. Terima kasih untuk Anda yang setia mengikuti program kami, dan akan masih ada dialog interaktif lainnya tentunya hadir di ruang dengar Anda dalam program Radio Talk Show, tentunya di frekuensi FM 93,1 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Theo Arta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan kembali berjumpa. Sampai jumpa, ya ahobo.